Welcome no all farm. Apa terdengar jelas teman-teman? Jelas, Bu.
Oke, baik kawan-kawan. Seru ya nangkap ikannya ya. Ternyata kalau kita makan seafood di restoran seafood atau kita ke restoran tenda makan ikan laut, proses penangkapannya ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan ya, tangkap pancing gitu ya. Kalau udah jadi industri perikanan ya seperti itu, dan Indonesia potensinya itu triliunan untuk potensi perikanan lautnya ya, karena laut Indonesia juga sangat luas, kaya akan berbagai macam jenis-jenis ikan laut gitu kan ya. Makanya Bu Susi dulu paling paling semangat kalau untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan, karena nilai yang dicuri itu memang triliunan ya. Kita baru ngelihat kapal yang kecilnya aja itu yang bukan yang very huge kapal ya. Itu udah seneng ya ngelihatnya kayak gini ya, seru gitu loh. Nah, apalagi kapal-kapal pencuri ikan itu ada juga yang memang kapal-kapal besar ya maupun kapal-kapal kecil, seperti yang tadi kita lihat, atau kapal-kapal nelayan biasa ya. Uh, dan menjaga perairan Indonesia itu sama sekali nggak gampang karena garis pantai Indonesia sangat panjang, luas gitu kan ya. Sementara armada kita juga sangat-sangat sangat terbatas, gitu ya, sangat terbatas. Oleh karena itu ada efek jerat tenggelamkan gitu kan ya. Setidaknya itu menimbulkan efek jerat bagi nelayan kapal pencuri ikan gitu ya. Seru ya ngeliat videonya ya gitu. Jadi pengen makan seafood kan. Oke, kita ke PowerPoint-nya ya. Kita ke PowerPoint-nya sebentar ya. Gimana ya? Sebentar. Sudah nampak teman-teman di layar? Sudah, Bu. Sudah. Oke ya. Kita lihat di sini PBB sektor lainnya. Dasar hukumnya adalah PMK 186, PMK 03 2019, Per 20, PJ 2015, Cap 126, tahun 2015 juga. Kemudian objek PBB sektor lainnya ini adalah bumi dan atau bangunan selain objek pajak sektor perkebunan, perhutanan, dan sektor pertambangan yang berada di mana objek tersebut berada di wilayah perairan NKRI yang meliputi laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia, atau perairan di dalam batas landas kontinen Indonesia. Dan selain objek PBB, pedesaan dan perkotaan. Bumi, yang kita lihat bumi itu apa aja? Perairan lepas pantai offshore terdiri dari perikanan tangkap yang telah diberikan izin usaha perikanannya. Tadi ya perikanan tangkap yang kita lihat tadi itu perikanan tangkap ya. Itu izin usaha perikanan. Jadi kalau nggak ada izin usaha dari Kementerian KKP dianggap pencuri ikan. Maka Bu Susi sangat antusias untuk menenggelamkan gitu ya. Kemudian pembudidayaan ikan yang telah diberikan budidaya ikan, artinya ikannya memang dirawat dari kecil sampai nanti panen gitu ya, dari bibit. Ini juga sama harus ada izin usahanya. Kemudian nggak hanya tentang terkait ikan, tapi jaringan pipa, jaringan kabel bawah laut. Karena HP kita sekarang bisa nyala, kita bisa terkoneksi internet karena ada jaringan kabel serat optik bawah laut juga gitu ya. Jaringan pipa kalau untuk negara pengekspor atau pengimpor minyak, migas itu kan perlu mengalirkan minyaknya pakai jaringan pipa bawah laut. Kemudian ruas jalan tol. Dan ini dia nih, fasilitas penyimpanan dan pengolahan meliputi floating storage and offloading. Ini bahasa gampangnya floating storage, floating production system ini pokoknya tempat gudang gitu loh, tempat produksi yang ada di tengah laut pakai kapal ya. Jadi kapal itu fungsinya sebagai gudang di tengah laut. Nanti kita lihat ini seperti ini ya. Bangunan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi di wilayah NKRI meliputi jaringan pipa, jaringan kabel, ruas tol atau nah ini floating. Floating ini walaupun tidak konstruksi teknik yang melekat gitu ya, tapi dia dikategorikan dalam peraturan perpajakan ini sebagai salah satu objek. Kenapa? Karena memang dia floating storage offloading ya. Memang dia stay di atas laut gitu ya. Gudang karena
kan laut itu luas banget ke tengah. Nggak mungkin kalau kudu ke darat dulu, naruh barang gitu ya, baru balik lagi ke tengah laut, itu sama sekali nggak efektif dan efisien. Biayanya juga sangat besar pastinya ya. Ada floating production, storage, and offloading, dan segala macam ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya di Google. Nah ini bisa dicari, laut teritorial 12 mil dari pantai, ini ZEE itu 200 mm dari pinggir pantai juga, ini landas kontinen Indonesia, sampai garis batas pantai terluar seperti ini ya, landas kontinen ini laut bebas. Oke, ini zona eksklusif, ekonomi eksklusif Indonesia, ini perairan Nusantaranya, batasnya ini ya, laut wilayah. Ini perikanan tangkap kayak tadi ya di video. Ini kalau pakai budidaya, mungkin ada nggak di dekat daerah tempat tinggal teman-teman yang ada budidaya ikan yang dilepas di laut gini, di pantai ada pinggir laut yang daerahnya deket-deket? Ada. Oke. Kalau di daerah mana ya? Kalau di daerah Jawa itu seperti ini ya. Oke, ini jaringan pipa kabel bawah laut. Gitu ya, sebenarnya ada videonya tapi terhapus videonya ya. Ini jaringan pipa kabel bawah laut, terus ini ikan ya, usaha perikanan. Jadi yang namanya disebut ikan itu nggak hanya yang ikan seperti ini, lobster, kepiting itu termasuk di dalamnya gitu ya. Membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan untuk tujuan komersil. Ikan yang dimaksud di sini adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, termasuk rumput laut, kerang, mutiara, kepiting, lobster. Nah ini ada perikanan tangkap, perikanan budidaya. Menentukan luas buminya itu gimana? Jumlah kapal dikali luas areal penangkapan ikan per kapal. Ini ditentukan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak. Jadi bukan semaunya perusahaan pemilik kapal ya. Luas arealnya berapa? Saya luasnya sekian kok untuk bisa menangkap ikan, berproduksi ikan gitu ya. Jadi sudah ditentukan oleh Cap DJP gitu ya. Bismillah. Pembudidayaan ikan. Oke. Ini cap apa namanya 571 ini WPP itu artinya pengelolaan perikanan. Ini kode wilayah pengelolaan perikanan itu WPP ya, Negara Republik Indonesia NRI. Jadi kayak kita lihat nih WPP 711. WPP 711 areanya ini yang hijau gitu ya. Nah, ini misalkan meter persegi bukan rupiah. Biasanya suka liar gitu ya. WPP 711 ini yang paling luas. Ini wilayahnya 1,5 juta gitu ya. Yang ada di wilayah ini. Nah, tadi penetapan luasnya. Terus NJOP-nya bagaimana? Untuk bumi berproduksi, tidak berproduksi. Kalau untuk yang produksi, pendapatan bersih, ingat pendapatan bersih bukan pendapatan kotor, dikali angka kapitalisasi, gitu ya. Tidak berproduksi dengan cap DJP itu Rp140 per meter persegi. Menghitung pendapatan bersih, pendapatan kotor dikurang biaya produksi sama dengan pendapatan bersih. Jumlah produksi dikali harga jual rata-rata. Ya, jumlah produksinya berapa ton ikan, dikali harga jualnya berapa sih per ton. Nah, terus biaya produksinya, maaf, kalau menurut CAP 126, ditetapkan 70%. Jadi, kalau misalnya pendapatan kotor yaitu 1 miliar, gitu ya, maka biaya produksinya itu 700 juta. Dari mana? Yaitu 70%-nya. Sehingga pendapatan bersihnya adalah 1 miliar dikurangin 300 juta. Sehingga dapatlah pendapatan bersih 300 juta. Itu yang nanti di ini ya, untuk menghitung PBB-nya nanti. Terus kalau untuk jaringan pipa, kabel, jalan tol, fasilitas penyimpanan seperti apa gitu ya. Jaringan pipa untuk bumi, masing-masing ada untuk bumi, bangunan, bumi sesuai izin ya. Kalau jaringan pipa panjang dikali 2 kali diameter pipa. Panjang kali diameter, jaringan kabel, bumi, panjang dikalinya sama ya. Jalan tol, jumlah tapak dan luas fondasi tapak.
Oke, fasilitas penyimpanan sesuai perizinan. Bangunannya seperti biasa, panjang kali lebar ya, kayak kita menghitung bangunan di darat aja biasa. Penentuan NJOP-nya, ini kalau untuk jaringan pipa, kabel, jalan tol, fasilitas pengolahan, dengan CAP DJP, ini CAP 126 PJ 2015 11458 per meter persegi. Bangunan ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. Oke, ya. Tidak banyak teman-teman untuk materi yang ini gitu ya. Nah, sekarang saya minta tolong teman-teman untuk lebih menggambarkan gitu ya. Scoring keeper kita hari ini siapa ya? Saya Bu, Iqbal. Siapa? Maaf. Iqbal Bu, Iqbal. Iqbal, iya. Oke, 10 orang pertama. Teman-teman silahkan cari tadi ya. Ada FSO, ada, saya ulang ya. Ada FSO, ada FPS, ada FPU, ada FSU. 10 orang pertama cari di Google, baik gambar maupun link berita atau apapun yang menjelaskan tentang ini ya. Silakan, ini ada 1 2 3 4 5 6 ada FSO, FPS, FPU, FSU, FPSO. Silakan cari di Google dan posting 10 orang pertama supaya kita lebih ke gambar ya. Oh, ini toh yang dimaksud dengan storage unit itu apa? Kayak gimana sih fisiknya? Kadang kita kalau ngeliat visualnya ngebayanginnya susah ya. Silakan 10 orang pertama posting di WA group poin.
Rekan-rekan, tolong kerjakan soal yang sudah saya posting di WA Group ya. Kita posting, sekarang teman-teman sudah lebih ke gambar, apa itu FRSU gitu ya, terus sudah gitu production, gimana sih kapal-kapal produksi yang ada di tengah laut seperti apa gitu ya. Ternyata produksi juga dilakukan di tengah laut. Kalau gudang di atas laut tuh banyak. Jadi kalau kadang tuh saya kalau lagi tugas keluar kota gitu ya, naik pesawat di atas ketika mau landing gitu ya, sekitar 30 menit menjelang landing, 20-30 menit menjelang landing di Soekarno Hatta, itu biasanya ini apa namanya, landing di Soekarno Hatta tuh biasanya ini apa itu kelihatan tuh kapal-kapal storage yang dari atas tuh banyak gitu kan ya. Itu tuh memang banyak di situ ya, banyak kapal-kapal penyimpanan di sana gitu ya, di atas laut Jakarta gitu ya. Baik, sekarang di dekat biasanya apa ya, kalau di atas itu kan mereka mau masuk ke arah Tanjung Priok gitu ya, pokoknya yang dekat pelabuhan-pelabuhan besar, Tanjung Priok, Tanjung Perak gitu ya, terus pelabuhan-pelabuhan yang lain gitu ya. Baik, silakan dikerjakan soalnya teman-teman untuk posting di grup. Rekan-rekan sambil nanti kita akan membahas soal-soalnya, akan ada dua soal kita latihan gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama gitu. Tapi untuk menghemat kuota teman-teman, boleh nggak apa-apa dimatikan dulu saja Zoom-nya gitu ya, lumayan buat menghemat kuota kalian gitu. Nanti masuk lagi ke Zoom saat kita akan membahas soal. Silakan. Ya, oke. Kalau gitu akan saya bahas. Pertanyaannya itu adalah PT IWAPY adalah perusahaan penangkapan ikan yang memiliki izin penangkapan ikan di WPP NRI 571. Nah ya, pokoknya memiliki 3 kapal yang beroperasi di wilayah penangkapan yang memiliki luas 165.187 meter persegi. Untuk nilai produksi ikan tahun 2019 adalah 5 miliar dan tahun 2021 itu 4 miliar. Karena PBB yang ditanyakan adalah untuk tahun 2020, maka yang digunakan adalah hasil produksi tahun 2019 yang berjumlah 5 miliar. Karena itu, pertama kita mencari JOP bumi per meter persegi dulu dengan cara 5 miliar dikali dengan 30% sebagai netonya, ketemu hasilnya 15 miliar, lalu dikalikan 1,5 miliar. Lalu dikalikan dengan angka kapitalisasi sebesar 10 mendapatkan nilai 15 miliar. Lalu karena tadi luasnya adalah 165.187 dikalikan dengan 3, maka mendapatkan hasil 495.561 meter persegi. Lalu untuk menemukan NJOP bumi per meter perseginya, kita bagikan antara NJOP bumi tadi yang dikalikan dengan neto dan angka kapitalisasi dibagi dengan jumlah luas area yang mendapatkan hasil 30.269. Lalu dengan menggunakan pembulatan puluhan ke bawah, maka didapat angka 30.260. Lalu dikalikan kembali, yaitu 30.260 dikalikan dengan luas arealnya tadi, didapatkan hasil 14 miliar 995.675.860. Itu NJOP buminya. Lalu terkena NJOP TKP sebesar 12 juta, maka mendapatkan hasil 14.983.675.860. Lalu terkena tarif pembuatan NJKP sebesar 40%, menjadi 5.993.470.344. Lalu untuk tarif PBB-nya sebesar 0,5%, maka didapatkan PBB terutang sebesar 29.967.352. Sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Apakah teman-teman sudah sama semuanya? Jawabannya sepakat ya? Oke, terima kasih Faras ya. Thank you Faras. Oke, sekarang Faras boleh nunjuk siapa aja untuk nomor 2. Silakan Faras. Mau nomor berapa? Yang mau aja, Bu. Siapa yang mau?
Kalau nggak ada yang suka rela, Faras deh minta tolong Faras. Silakan Faras. Oh, Karena iya, nggak ada volunteer ya. Vanessa aja, Bu. Vanessa Eca. Vanessa, oke Vanessa. Silahkan. Bu, saya jelaskan seperti Farah saja ya, Bu, karena saya nggak bisa share screen. Oke, silakan. Mau atau kalau ada yang mau di share screen, saya jadikan co-host, boleh? Kalau ada yang mau di share screen atau mau Nggak ada dibacakan sih, Bu. saja? Oke, Bacakan siap, aja, silakan. Bu. Jadi saya bacakan teman-teman PBB Iwa Meneh, di mana pendapatan kuarternya 1 miliar, itu dari yang 40 keramba, dengan rasio biaya 70%, maka 70% dikalikan 1 miliar itu 700 juta, pendapatan bersih didapatkan dengan 1 miliar dikurang 100 juta, yaitu 300 juta, dan dikalikan dengan angka kapitalisasi sebesar 10, sehingga didapat NJP-nya yaitu sebesar 3 miliar. Lalu luas arealnya sendiri itu 40 dikalikan 400, yaitu 16.000, lalu NJOP-nya tinggal membagi 3 miliar dengan 16.000. Didapatlah NJOP-nya sebesar 3 miliar dikurangi NJOP TKP, yaitu 12 juta, dan NJOP perhitungannya tinggal dikurangkan 3 miliar dengan 12 juta, yaitu 2 miliar 988 juta, dan dikalikan dengan NJKP-nya yaitu sebesar 40%, dapatlah 1 miliar 195 juta 200.000, dan didapatlah PBB terutangnya itu sebesar 0,5%, yaitu sebesar 5 juta 976.000. 500, ya benar, 5 juta 976.000. Itu jawaban saya. Mohon teman-teman. Sorry, saya ke-mute. Makasih ya Mbak ya. Terus tadi, tadi saya sebentar. NJOP Bumi yang tidak berproduksi tadi berapa Mbak? Kan tadi. Oh iya Bu, saya lupa masukin NJOP yang tidak berproduksi Bu. Yang tidak berproduksi. Mungkin teman-teman bisa bantu dilengkapi. Untuk yang tidak berproduksi bagaimana? Teman-teman, Mbak Vanessa boleh tunjuk siapa aja yang mau bantu Mbak Vanessa, silakan Mbak. Mbak mau nomor absen berapa Mbak? Sepertinya saya mau menunjuk Priyanggita. Priyanggita, oke silakan Mbak. Oke, silakan Mbak Gita. Untuk NJOP Bumi yang tidak berproduksi. Silakan. Ibu, mohon maaf Bu, katanya Gita bilang koneksinya kurang stabil Bu. Kalau bisa nggak saya milih orang lain Bu? Boleh, silakan. Oke, saya pilih lagi teman-teman. Iqbal deh kayaknya Bu. Oke Iqbal, silakan Iqbal. Beruntungnya Iqbal, silakan Iqbal. Baik, terima kasih Bu. Di sini NJOP areal tidak produksinya itu kan sudah ditetapkan Rp140 per meter persegi. Nah, luas areal per keramaian kan tadi sudah diketahui di soal itu 400 meter persegi, dan yang tidak berproduksi sebanyak 60. Jadi 140 dikali 400 kali 60 dapatnya 3.360.000 untuk NJOP Bumi yang tidak berproduksi. Sekian Bu. Maaf, saya ke-mute terus nih.
Jadi berapa luas areal totalnya untuk yang tidak produksi? 24.000. Oke, dikali 140 ya. Jadi NJOP bumi yang tidak berproduksi 3360, nanti tinggal dihitung PBB-nya selanjutnya ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya. Untuk yang masih belum dilengkapi atau masih ada yang kurang tepat jawabannya silahkan dilengkapi. Kemudian berikutnya adalah untuk memahami lebih lanjut lagi tentang substansi dari PBB sektor lainnya ini gitu ya. Kita studi kasus ya, menelaah lagi sengketa pajak dari putusan pengadilan pajak untuk sektor lainnya. Jadi kalau bisa kan ada 4 kelompok ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan hanya perikanan. Jadi silakan ketua, Mbak Gita mana Mbak Gita? Ya Mbak Gita ya. Mbak Gita yang bagi ya Mbak. Ya, enggak, sorry. Yang tugas moderator hari ini siapa moderator hari ini? Tadi. Oke ya. Iya, Bu. Mbak Rehana ya. Mbak Rehana yang tugas membagi, dipakai diundi aja Mbak. Siapa yang tugas perikanan tangkap, jalur pipa, atau yang jalur kabel. Jadi beda-beda ya case-nya ya. Diundi aja Mbak, silakan. Tolong dicari gitu ya. Nanti kita mengerjakannya sampai teman-teman buat aja pakai PPT sederhana. Terus di highlight ada case apa sih persengketaan antara wajib pajak dan fiskus gitu ya. Itu nanti tolong pakai PPT sederhana, PPT-nya tolong dikirim ke WA group. Itu nanti sampai 9.20 ya. Sorry kok 9.20 sih, enggak lah. 9.40 maksudnya ya. 9.40 atau 9.45 ya. Oke, silakan teman-teman dilanjut. Sekaligus kalau mau leave Zoom dulu silakan.